Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriarti Nurkomari, kelas 11 IPA 2, absen 6. Saya akan menjelaskan pop-up tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pertama, ada jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem dibagi menjadi 3 macam, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi promeristem, meristem sekunder, dan meristem primer. Kemudian ada jaringan permanen. Jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah mengalami perubahan bentuk berdasarkan fungsinya. Ciri-cirinya yaitu tidak melakukan perbanyakan diri, sel-sel berukuran relatif besar, sel memiliki vakuola yang besar, sel-sel mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya, terkadang selnya telah mati, dan terdapat ruang antar sel. Jaringan permanen terdiri dari 4 macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu tersusun atas satu lapis sel, sel-sel tersusun rapat tanpa ada ruang antar sel, bentuk sel bervariasi, sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplas, ketebalan dinding sel berbeda-beda, dan dinding sel ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Kemudian ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Macam-macam jaringan parenkim. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibagi menjadi 6 macam, yaitu parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim terdiri dari 4 macam, yaitu parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Selanjutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan pengembangan. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu serabut dan sklereid. Kemudian ada jaringan vaskuler. Jaringan vaskuler atau pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis.
Jaringan pengangkut pada tumbuhan yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Komponen pembentuk xilem yaitu unsur trakeal tersusun dari dua macam sel, serat xilem dan parenkim xilem. Phloem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen-komponen pembentuknya yaitu unsur tapis, sel pengiring, serat phloem, parenkim phloem, dan sel albumin. Organ-organ tumbuhan terdiri dari akar, daun, batang, dan bunga. Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah, memperkokoh berdirinya batang, menyimpan cadangan makanan, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, mentransportasikan air, mineral, dan makanan hasil fotosintesis, sebagai penyangga daun, bunga, dan buah, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Daun berfungsi sebagai alat transpirasi, tempat fotosintesis, menyimpan makanan, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Sedangkan bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.